Di tafsir di sini, yaqulu ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala, mutawaidan liman khalaf amrohu. Sambil mengancam kepada orang yang menyalahi perintah Allah. Wakadzdzaba rusulahu dan juga membohongkan Rasul-Rasul Allah. Wasalaka ghairma syuri'ahu. Dan mengambah atau mengikuti jalan selain jalan yang telah Allah syariatkan, yang telah Allah turunkan tata cara hidup. Wa mukhbiron dan juga Allah memberitahukan amma halla bil umamis salifati bisababidzalik. Dan Allah telah memberitahukan tentang kejadian yang telah menimpa umat-umat terdahulu yang menyalahi perintah Allah tadi. Allah berfirman di sini wa qayyim min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusuli. Demikian banyak dari penduduk negeri yang menyalahi perintah Tuhan mereka dan para utusannya. Itu Allah menceritakan kondisi masa lalu. Demikian banyak artinya tidak sedikit. Dan umumnya begitu. Umat-umat terdahulu itu yang beriman hanya sedikit, tetapi kebanyakan adalah durhaka. Maka umat-umat terdahulu itu telah Allah hancurkan. Kaum Samud, kaum Ad, kemudian kaum Nabi Musa dan para utusan lainnya, termasuk kaum Nabi Lut juga. Itu telah Allah hancurkan mereka itu. Tamarrudat wa taghat wastakbarat an ittiba'i amrillahi mutami'ati rusulihi. Nah, mereka itu telah membatu, telah melanggar dan telah takabur, tidak mau mengikuti ajakan atau perintah-perintah Allah dan mengikuti para utusannya. Maka langsung Allah berikan adab. Wa kana akibatu amriyah husra. Dan adalah akibat kesudahan dari urusan mereka itu, orang-orang tadi, kerugian tentu saja. Rugi di dunia ini dan pastinya nanti di akhirat. Aipid daril akhirati, di negeri akhirat. Ma'ama ajjalalahum di dunia. Dengan apa yang telah didahulukan kepada mereka di kehidupan dunia. Artinya mereka hancur dari dunia ini, hilang dari dunia ini melalui siksaan. Nah, tentu saja itu juga tidak nyaman, kan? Apalagi nanti di akhirat pastilah. Nah, dalam hal ini Allah menyatakan, a'addallahu lahum adzaban syadida. Allah telah menjanjikan, telah menyawiskan gitu kan, terhadap mereka siksaan yang sangat pedih. Fattaqullaha, maka karena itu bertakwalah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang berpikir, yang memiliki pemikiran al-abhamul mustaqimah, yang memiliki pikiran-pikiran yang lurus. Berpikirlah bahwa tidak mungkin alam ini tercipta dengan sendirinya. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Dan penyebab utama atau kausa prima itulah Allah. Kalau berpikir ke sana, akan sampai hidayah itu ke dalam hati kita. Tapi kalau orang sombong, orang tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya, seolah-olah segala sesuatu adalah dalam kekuasaan dirinya. Itu banyak yang seperti itu saya kira dalam kehidupan ini. Tidak menyadari bahwa jangankan dirinya, hal-hal kecil saja tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Silahkan saja bayangkan tiba-tiba muncul terus dari mana asal usulnya. Itu tidak masuk logika manusia sebetulnya. Logika sehat tidak memungkinkan gitu. Maka di lingkungan manusia juga muncul istilah kausalitas, ada sebab akibat, kan? Tidak mungkin segala sesuatu itu muncul ujung-ujung, kecuali jika Allah yang berkehendak itu lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti akan ada sebab dan akibat. Sebab pernikahan muncullah anak-anak dan seterusnya, sebab-sebab. Sebab mengapa kita makan karena lapar dan seterusnya. Walaupun Allah bisa menciptakan akibat tanpa perlu sebab. Allah bisa menciptakan akibat atau menciptakan sebab tanpa perlu akibat. Itu kekuasaan di luar kekuasaan kita. Tapi dalam logika manusia itu mesti selalu berlaku hukum kausalitas. Walaupun sekali lagi dalam hukum manusia juga nanti Allah bisa masuk ke situ, bisa intervensi. Jadi kita lakukanlah segala sesuatu melalui sebab akibat. Karena itu hukum yang ada di alam kita, di manusia.
Fattaqullaha, bertakwalah kalian semua wahai orang-orang yang memiliki akal. La takunu mislahum fayusibukum ma asabahum. Maka kalau kalian seperti mereka akan menimpa kepada kalian apa yang telah menimpa kepada mereka. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki pikiran, alladzina amanu. Siapakah ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman itu? Sadaku billahi wa rusulih. Yaitu mereka yang membenarkan kepada Allah dan para utusannya. Jadi artinya beriman kepada kitab suci, kepada kitabullah. Kita yakini silakan kitabullah ini, walaupun ada orang liberal maupun siapa orang yang tidak suka, menyatakan bahwa kitabullah itu bisa ditiru, bisa disalin, bisa dimusnahkan. Kenyataannya sampai sekarang sudah 14 abad tidak ada yang mampu. Walaupun usaha-usaha ke sana itu sudah banyak, tidak saja sekarang ini, dari dahulu sejak zaman Nabi sudah ada orang yang coba niru-niru Al-Quran. Tapi buktinya bahwa Al-Quran ini tidak bisa ditiru oleh manusia, itu menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Tapi kalau kitab selain Al-Quran masih bisa ditiru. Kitab kitab perjanjian baru, perjanjian lama atau Weda dan sebagainya, itu masih bisa dengan bahasa manusia. Dan jangankan oleh orang lain, oleh mereka sendiri itu diedit, edit-edit itu kitab sucinya. Tapi kalau Al-Quran sejak dahulu sampai sekarang, jangankan satu ayat, satu huruf saja tidak berubah. Begitu tetap. Itu saking Allah telah menjaga kemurnian Al-Quran. Dan dijaga sekarang tentu oleh kita juga. Sekarang marak di mana-mana pesantren tahfidz, pesantren ngapalin Quran. Mana ada kitab suci selain Al-Quran yang bisa dihafal oleh manusia di dunia ini? Ada tidak pendeta yang hafal perjanjian lama, perjanjian baru? Saya yakin tidak ada. Tapi Al-Quran jangankan oleh orang dewasa, orang kecil saja, anak kecil bisa menghafalnya. Sampai hafal ayat dan letak-letak ayatnya di mana itu demikian. Itu menandakan bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci. Betul-betul wahyu Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad. Bukan. Tapi itu adalah betul-betul wahyu Allah. Qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian zikra. Yang dimaksud ini Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sekali lagi dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kamilah yang menjaga Al-Quran. Perhatikan di sini inna, kata-katanya pakai inna. Inna itu mutakalim al-ghair atau dalam bahasa kita itu kita, kami, itu kan jamak, bukan tunggal. Nah, ini menunjukkan yang memelihara Al-Quran itu memang Allah yang Maha Kuasa, tetapi ada peran dari kita juga, dari manusia. Ya, kita di antara kita itu ada yang hafal kan Al-Quran. Walaupun surat-surat pendek, tetapi itu kita hafal. Tapi di luar yang hafal surat pendek di luar kita, masih banyak yang hafal semua Al-Quran. Dan sekali lagi, itu hanya Al-Quran yang bisa dihafal. Walaupun bukan bahasa Arab kita berbicara, tetapi ternyata bisa ngapalin Quran. Itu keistimewaan Al-Quran. Itu bentuk kenyataan dari firman Allah. Wa inna lahu lahafidun. Dan sebenarnya kami memelihara Al-Quran itu. Dipeliharanya itu dibantu atau kita juga ikut membantu. Maka menggunakan kata-kata inna di sini, bukan inni. Itu Al-Quran. Bisa dipahami gitu loh. Logis sekali ya bahasa Al-Quran itu. Rasulullah yajlu alaikum. Nah, Rasul Allah juga telah selain menurunkan Al-Quran tentu ada Rasul, ada utusannya. Sekali lagi manusia itu memang memiliki naluri ketuhanan. Siapapun dia itu. Orang ateis sekalipun punya naluri ketuhanan. Setiap orang coba ingin mencari Tuhan, pasti. Dari zaman dahulu sampai sekarang, sehingga mengapa banyak agama di dunia ini? Ya karena itu adalah proses pencarian manusia terhadap Tuhan. Hanya ada yang benar, ada yang salah. Nah, dalam hal inilah Allah menurunkan petunjuknya, menurunkan tuntunan supaya proses pencarian manusia terhadap Tuhan itu benar. Jadi bukan karena filsafat. Filsafat itu tuntunan ajaran juga yang diajarkan,
oleh para leluhur kita. Tetapi yang namanya manusia bagaimanapun tidak akan sampai kepada kebenaran tanpa dituntun. Maka Allah menurunkan para utusan. Tidak hanya satu, banyak utusan Allah itu. Dalam sejarah nanti sebutkan ada sekitar 313 rasul dan 124 ribu nabi. Nah itu semua untuk menuntun kehidupan. Nah siapa yang mengikuti utusan Allah itu, maka selamatlah, benarlah jalannya. Tapi kalau yang menciptakan sendiri mengikuti filsafat ajaran leluhur, Sunda Wiwitan gitu kan, atau ajaran-ajaran lain berdasarkan ajaran karuhun, berdasarkan ajaran nenek moyang, tidak akan sampai kepada kebenaran. Karena Allah telah menurunkan ini loh melalui utusannya dan kitab sucinya. Betapa maha kasih sayangnya Allah supaya manusia tidak tersesat. Karena sekali lagi manusia itu punya naluri untuk bertuhan. Hanya nalurinya itu harus ditunjukkan supaya sampai kepada Tuhan. Kan kita tahu sejarah Nabi Ibrahim juga begitu, mencari-cari Tuhan. Kemudian beliau ditunjukkan oleh Allah. Demikian juga di dunia ini, sekali lagi, mengapa banyak agama, banyak kepercayaan, itu bukti bahwa manusia itu memiliki naluri ketuhanan, ingin bertuhan. Hanya kalau yang dibimbing oleh wahyu Allah, itulah yang benar. Tetapi yang tidak dibimbing itu adalah tidak benar. Sehingga Allah menyatakan inna dina indallah Islam. Semuanya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Yang akan masuk sampai nanti ke akhirat diakui. Kalau di luar Islam tidak akan diakui. Sehingga kalau kata kaum liberal, orang liberal itu orang Islam juga itu. Bahwa semua orang akan masuk surga. Tidak hanya monopoli orang Islam. Oh, siapa yang menyatakan itu? Kalau cuma dia, memang dia yang punya surga. Tapi kalau yang menyatakan Allah, pastilah itu dijamin. Sehingga pernyataan Allah bertentangan dengan pernyataan si liberal ini. Kita akan percaya ke liberal atau pernyataan kepada Allah. Tentu saja akan percaya kepada penguasa alam semesta ini. Kalau orang liberal itu dikasih sakit kepala aja tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri kan. Perlu berobat ke orang lain, perlu ke dokter, perlu pakai obat. Jadi ngapain percaya kepada orang liberal gitu. Pernyataan aneh. Percayalah kepada Al-Quran. Inna dina dari Allah. Sesungguhnya agama yang benar itu adalah Islam. Dan yakinlah itu yang benar menurut ajaran kita. Kemudian Rasulullah alaikum ayat lain. Itulah seorang utusan yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Allah. Mubayyinatin yang menjelaskan. Ayat-ayat yang seperti pernah saya sampaikan. Sholat itu demikian banyak perintahnya di Al-Quran. Dan perintahnya itu jamak-jamak yang menunjukkan harus berjamaah. Tetapi adakah bagaimana tata cara sholat subuh, tata cara duhur, 2 rakaat, 4 rakaat, dan sebagainya? Tidak ada di Al-Quran. Nanti yang menjelaskan adalah Nabi. Nabi SAW itulah kita melalui hadis-hadis itu tahu begini tata cara sholat. Tapi kalau Al-Quran menjelaskan hubungan antar manusia demikian rinci ya. Seperti kemarin urusan talak ini sudah dijelaskan pekan sebelumnya. Demikian rinci. Demikian juga urusan warisan, hubungan antar manusia itu demikian rinci Al-Quran. Walaupun dalam kenyataannya kita tidak begitu memperhatikan rincian Al-Quran. Kita sekali lagi saya ulang sampaikan berulang-ulang supaya pada ingat nih. Kita akan merasa sudah jadi manusia soleh apabila sudah melakukan sholat, sudah zakat, sudah puasa Ramadan. Tapi kita tidak memperhatikan membagikan waris. Ada tidak yang perhatian begitu? Begitu tiba-tiba orang meninggal diurus warisnya, tidak ada di sini juga. Ada sih ibu kemarin itu yang menguruskan itu waktu Pak Darso meninggal, diurus warisnya itu bagus seperti itu. Tapi di luar itu tidak ada, jarang-jarang. Padahal akan menjadi muslim lengkap apabila urusan waris juga segera diurus. Jangan dibiarkan, jangan dinanti-nanti. Tapi kita merasa tidak berdosa kan kalau tidak ngurusi warisnya. Padahal dosa juga itu. Itu Al-Quran tuh, ayat Al-Quran yang menyatakan rincian demikian rinci dalam Al-Quran. Padahal sholat itu tidak dirinci di Al-Quran. Tapi sekali lagi kita merasa sudah menjadi muslim yang benar,
apabila sudah melaksanakan sholat. Benar itu juga harus dilakukan. Tapi harus melakukan juga tuntunan muamalah dari Al-Quran. Baru sempurna jadi muslim. Saya mengingatkan saja ini karena begitu tidak begitu perhatiannya terhadap Paris. Yang diurus tahlil saja kan. Padahal tahlil itu hanya ajaran baru saja pada saat kita sekarang. Yang disebutkan Al-Quran itu adalah waris. Saya mengingatkan siapapun yang meninggal, urus segera warisnya. Jangan jadi ribet kalau diurus nanti tunggu dulu ibu meninggal itu makin ribet urus waris itu. Segera suami meninggal urus warisnya. Siapapun yang meninggal segala urus waris. Jangan menunggu kematian ahli waris. Jadi ribet pasti itu urusnya. Pusing gitu Pak. Tapi kalau segera diurus lebih mudah. Apalagi kalau ada anak laki-laki enteng. Sekali lagi saya mengingatkan kepada semuanya. Segera urus. Kalau mau disebut muslim sempurna. Jangan hanya karena kita ikut sholat berjamaah sudah merasa muslim sempurna. Belum kalau tidak memperhatikan. Karena itu adalah Allah memerintahkan yusikumullah. Allah berwasiat demikian kuat. Perintah untuk urusan waris dan sebagainya. Tapi sekali lagi kita tidak peduli kebanyakan di antara kaum muslimin. Kemudian kita lihat berikutnya, liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Supaya Allah tadi mengirimkan Rasul tadi mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh minad dhulumati ilan nur. Coba perhatikan di sini ad-dhulumat, dhulumat itu dolmun, kata-kata dolmun, dolim, kan? Dolim itu diartikan kegelapan. Orang-orang dolim itu gelap, gitu, tidak tahu aturan. Saya sudah sampaikan perilaku dolim di kita banyak juga tuh. Orang parkir mobil sembarangan itu dolim juga perilakunya. Banyak perilaku. Jualan di trotoar, trotoar itu untuk jalan kaki dipakai tempat jualan itu juga perilaku dolim. Banyak. Yang bagus itu di kota Balikpapan coba. Kota Balikpapan tidak ada orang jualan di trotoar itu. Atau di Denpasar. Denpasar juga tidak ada orang jualan di trotoar. Padahal kota Hindu itu, orang Hindu. Tapi lebih islami gitu. Kalaupun ada jualan di pinggir jalan di Denpasar ini, itu mesti di belakang trotoar. Tidak ada yang di trotoar. Kalau di kita kan marak ya di mana-mana. Di kota Bandung orang Islamnya demikian mayoritas, di Jakarta di ah kacau itu. Keislaman itu sekali lagi hanya diukur dengan sholat saja. Tapi perilaku sehari-harinya tidak Islamik kita itu. Akui sajalah gitu. Kita belum menjadi muslim utuh karena perilaku kita sehari-hari belum muslim. Harus sering-sering istighfar kepada Allah. Nah, itu liuh rijal Allah mengeluarkan minat dulumat dari kegelapan-kegelapan. Coba perhatikan kata dulumat. Dulumat itu jamak muannas salim dalam istilah tata bahasa Arab. Jamak muannas salim adalah jamak perempuan. Dulumat dari tunggalnya itu dolmun, kedoliman. Tapi kalau dulumat, kedoliman-kedoliman, kegelapan-kegelapan, itu jamak kan? Karena kegelapan itu banyak, sumber kegelapan itu banyak dari perilaku kita sehari-hari dan banyaklah itu kegelapan itu. Ilan nur kepada cahaya. Perhatikan kalau an-nur itu tunggal. Kalau mau memperhatikan tata bahasa itu. Ad-dulumat itu kegelapan. Tapi di sini diberikan kata-kata jamak. Artinya sumber kegelapan itu banyak. Bisa dari diri kita sendiri, bisa dari lingkungan sekitar dan sebagainya. Itu adalah ad-dulumat. Tapi ke an-nur itu sumber itu hanya satu dari Allah. Kalau ngerti tata bahasa saya bisa sampai ke sana. Zulmatul kufri wal jahli itu kegelapan-kegelapan kekufuran dan kebodohan. Ila nurul imani kepada cahaya keimanan dan Qad sammallahu ta'ala al-wahyal ladzi anzalu nuran. Allah telah memberikan bahwa wahyu yang telah Allah turunkan itu adalah nur. Nur itu juga pernah juga disampaikan di sini. Nur itu cahaya, tetapi cahaya pantulan. Kalau cahaya yang berasal dari dirinya sendiri itu disebut dengan bayullah.
Seperti kalau matahari kan cahayanya sumbernya dari dirinya sendiri, itu baydha. Tapi kalau bulan bukan dari bulan, itu pantulan dari matahari dipantulkan, disorotkan ke bumi. Sehingga itu disebut nur. Nah, di sini juga kenapa nur? Karena sumber asalnya dari Allah kan. Allah itulah yang sumber cahaya, yang memberikan pantulan menyinari kita, sehingga hati kita tidak gelap. Nah, di sini disebutkan ilan nur kepada sumber cahaya. Nah, demikian juga dalam ayat Al-Quran Allah Asyura menyebutkan wa kadzalika ahwayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi ruh dari perintah kami, malaikat Jibril. Makun tadri, tidaklah ada engkau mengetahui mal kitabu, apakah Alkitab, wala imanu, dan tidak tahu tentang iman. Walakin ja'anahu nuron, tetapi Allah telah menjadikan semuanya itu sebagai cahaya. Kami yang menunjukkan dengan cahaya itu man kepada orang nasya'u yang kami kehendaki min ibadina dari hamba-hamba kami. Jadi sekali lagi ayat Al-Quran itu Nabi itu dulunya tidak tahu menahu kan, apa itu Al-Quran, tidak tahu juga tentang keimanan, tetapi karena Allah telah menunjukkan kepada beliau, jadi mengerti. Kita pun sama, tidak tahu menahu tentang Islam, tentang agama. Tapi Allah memberi hidayah kepada kita sehingga kita mau belajar, kita mau membaca, mau mendengar, mau ikut pengajian dan sebagainya. Akhirnya Allah menyampaikan ke dalam hati kita cahaya keimanan. Nah, itu dengan cahaya itulah Allah menunjukkan kepada orang yang Allah kehendaki. Wa inna kala tahdi ila siratul mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi itu tertunjukkan, ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi yakinilah jalan yang telah kita temui ini sesuai dengan jalan Nabi, dan kita juga mengikuti jalan Nabi. Dan yakinlah jalan Nabi itu jalan yang lurus. Kan banyak jalan itu, jalan kehidupan itu, pola-pola kehidupan, way of life gitu kan. Banyak cara hidup di sini. Tetapi yang lurus itu hanya satu, yaitu jalan Allah. Yang lain-lainnya banyak, dan itu banyak pengikut-pengikutnya juga. Berbahagialah kita kalau yang sudah sadar mengikuti jalan yang benar ini. Harus terus dipelihara, dirawat. Jangan sampai kita keluar dari jalan yang benar ini. Dijamin oleh Allah. Itu ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Kemudian di sini Allah menyatakan, Allahul ladzi khalaqasab asam samawatin. Allah lah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Wa minal hardi mislahunna. Dan juga demikian seumpama langit-langit, bumi juga berlapis-lapis. Nah, ini adalah wallahu alam, pengetahuan gaib, tetapi pengetahuan alam secara umum, alam ini luas sekali. Sudah sering disampaikan, matahari kita itu hanya salah satu bintang. Bintang di antara miliaran. Jangan hanya ratusan ribuan, miliaran bintang. Jadi yang kita lihat sehari-hari itu bintang-bintang itu itulah matahari-matahari di galaksi atau di tata surya yang lain. Kita itu hanya satu tata surya dengan bintangnya adalah matahari, kemudian dikitari oleh planet-planet yang dahulu disebut ada 9 planet dengan Pluto. Tapi sekarang Pluto dikeluarkan jadi 8 planet saja. Nah, kita itu ada di gugusan ketiga. Jarak kita ke matahari 150 juta kilometer, katanya gitu. Siapa yang telah mengukurnya itu ya kira-kira lah itu. Tidak ada yang tahu persis. Tapi kira-kira 150 juta kilometer. Nah, yang terdekat itu adalah apa? Merkurius. Oh, lupa lagi saya. Yang kedua Venus. Merkurius ya yang pertama itu. Nah, itu tuh lebih dekat. Nah, apakah di planet itu ada kehidupan seperti makhluk manusia ini? Kita wallahu alam tidak ada yang tahu. Demikian juga ada penjelajahan ke planet Mars. Mars itu keempat setelah bumi. Apakah berhasil? Wallahu alam. Itu udah lama sekali itu dari penjelajah Amerika, tidak sampai-sampai. Demikian juga dahulu, tahun 60-an kalau tidak salah, ada Neil Armstrong, orang Amerika yang sampai ke bulan. Tapi ternyata itu diragukan sekarang ini. Betulkah Neil Armstrong itu sampai ke bulan?
atau pura-pura sampai ke bulan. Itu juga diragukan sampai tidaknya. Jadi sampai sekarang ini manusia itu paling bisa jauh-jauh ke angkasa beberapa ratus kilometer ke atas angkasa gitu. Tapi kalau sampai di luar angkasa yang ketinggian udara ini paling tinggi 800 kilometer di atas permukaan bumi gitu kan. Itu sudah tidak ada udara, sudah tidak bisa bernapas lagi manusia itu. Nah, bulan itu pasti jauh di atas 800 kilometer. Apakah masih bisa bernapas? Nah, itu juga dipertanyakan. Sehingga eh, keberhasilan Armstrong sampai ke bulan juga diragukan sampai saat ini. Betulkah atau hanya di studio saja gitu kan? Hanya untuk dikibulin saja kita itu kan? Wallahu alam sampai tidaknya itu. Nah, tetapi itu menunjukkan betapa Allah menyebutkan di sini ada 7 lapis langit. Nah, 7 lapis langit itu seperti apa? Itu yang kita tidak mengerti. Walaupun nanti dalam hadis-hadis Mi'raj kan sebutkan di langit pertama ada nabi ini sampai langit ketujuh ada nabi Ibrahim misalnya itu yang nabi jelajahi. Nah, itu juga sesuatu yang goib bagi kita wallahu alam kita yakini saja hanya pengetahuan menyatakan bahwa alam ini berkembang terus seperti balon gitu kan balon ditiup makin mengembang kan nah suatu waktu ya kalau ditiup terus ya ngebeleduk gitu kan hancur juga barangkali itulah kiamah kalau menurut pemahaman dari pengetahuan umum. Alam semesta ini mengembang terus, yang terdiri dari miliaran galaksi juga. Di dalam satu galaksi itu miliaran bintang. Begitu luasnya alam ini, Pak. Sedangkan kita ada di bumi, kok kecil sekali. Gitu. Tapi di bumi yang kecil sekali ini, kita juga suka bisa bersombong-sombong kan ya. Adigung adiguna, itu merasa hebat. Padahal kalau dilihat dari alam semesta, kita itu tidak ada apa-apanya, debu saja. Walaupun itu pengetahuan ilmu astronomi saat ini. Betulkah seperti itu? Wallahu alam kita juga tidak tahu. Karena tidak ada orang yang bisa melihat bumi dari kejauhan. Gitu. Jadi semuanya adalah perkiraan, dugaan-dugaan saja. Itulah pengetahuan, sifatnya dugaan. Tidak ada yang pasti. Kemudian Allah juga minal ardi mislahuna. Bumi juga 7 lapis bumi. Nah kita tahu bumi juga berlapis-lapis kan. Pada lapisan sampai 100 meter masih ada air. Masih bisa dibangun sumur artesis mengeluarkan air demikian derasnya. Tapi kalau terus digali bukan air, ada lapisan lain. Ada minyak lah, ada macam-macam dan seterusnya. Bahkan nanti menurut pengetahuan ini, itu sampai ke lapisan paling dalam makin panas. Gitu Pak Yulianto yang geologi yang menyatakan lapisan bumi berlapis-lapis sampai ke bawah itu. Makin di bawah makin panas. Itu berlapis-lapis. Inti bumi itu panas gitu katanya. Nah, kita itu ada di permukaan bumi. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Nah, sebetulnya kita ini harusnya jatuh kan. Jatuh melayang-layang. Tapi ternyata kita tidak jatuh. Karena itu ada gravitasi. Jadi kita bisa duduk seperti ini karena ditarik oleh gaya gravitasi. Yang kecepatannya itu 9, atau 10 meter per detik. Seingat saya, karena itu dalam ilmu fisika itu diajari dari dahulu terus. Percepatan sebutannya itu 10 meter per detik sehingga kita itu bisa tetap nempel. Demikian juga benda-benda yang lain. Karena katanya kalau di bulan itu gravitasinya makin mengecil sehingga bisa melayang-layang kan di luar angkasa itu. Karena makin ke atas makin kurang gravitasinya. Tapi kalau di permukaan bumi itu kita bisa nempel, kita bisa berjalan, bisa lari, itu seharusnya kita itu melayang-layang, tetapi karena ditarik gaya gravitasi, jadi bisa nempel. Siapa yang menempelkan itu coba? Masa dengan sendirinya, tidak mungkin. Maka harus ada pencipta yang menempelkan. Itulah Allah. Tidak mungkin kita bisa dengan sendirinya. Toh kita sendiri tidak menyadari kan, kita bisa nempel, bisa terbang. Tapi kenapa burung bisa terbang? Wah, itu ada mekanisme lain. Mekanisme lain, jangankan burung pesawat aja yang besi bisa terbang. Kan? Nah, itu ada mekanisme yang bisa dipelajari secara ilmiah. Saya pernah menjelaskan di sini.
penyebab bisa terbang. Jangankan burung, pesawat saja bisa terbang. Tapi tidak perlu diulang lah. Nanti bosan lagi. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Di ayat lain Allah menyatakan, tidakkah Allah telah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis, tibaqa itu berlapis-lapis. Nah, kita tidak tahu kan lapisannya keberapa dan sebagainya. Jangankan ke lapisan langit, kita naik ke lantai 2 saja perlu tangga kan, tidak bisa terbang langsung ke lantai 2. Itulah kelemahan manusia. Apalagi mau lihat langit, tidak mungkin kita, tidak bisa. Tetapi kita yakini Allah menyatakan begitu, Maha Pencipta alam, kita yakini saja memang begitu. Kemudian ya tanazzal amru bainahunna lita'lamu. Allah menurunkan urusan-urusan Allah diturunkan di antara langit dan bumi. Jadi bukan sekedar langit dan bumi, tetapi proses bumi itu berputar, langit itu tidak diam tapi bergerak. Itu adalah proses yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk itu. Sehingga terjadi pergerakan. Jadi ciri kehidupan itu adalah bergerak. Jadi kita ini di bumi ini bukan berarti bumi ini diam, ini berputar. Selain berputar dalam dirinya sendiri yang kita sebut rotasi, juga bumi itu berputar mengelilingi matahari. Itu yang disebut revolusi. Jadi tidak diam. Mengapa kita yakin itu bahwa bumi berputar? Buktinya ada siang dan malam. Kan? Itu bukti bahwa matahari itu, bumi itu bergerak. Coba kalau tidak bergerak, kita siang terus atau malam terus. Nah, bukti bahwa bumi bergerak ini adalah ada siang dan malam 24 jam. Nah, demikian juga mengapa bumi itu mengitari matahari, itu kita menghitung waktu kan. Sekarang bulan Februari. Ah, nanti setahun kemudian Februari itu menunjukkan ada perputaran, berputar. Ada waktu-waktu yang menyebabkan kita bisa menghitung waktu, bisa melihat rencana dari Muhammadiyah itu bisa melihat kapan akan terjadi puasa bulan Ramadan, akan terjadi Idul Fitri dan sebagainya. Itu dari karena pergerakan benda-benda langit itu. Bulan juga demikian bergerak, berdasarkan pergerakan itulah itu menandakan bahwa semua makhluk ini bergerak. Sehingga kita bisa menyimpulkan ciri kehidupan itu bergerak. Coba saja orang mati kan tidak bisa bergerak. Jadi kehidupan itu adalah pergerakan. Itulah. Nah, Allah disebutkan di sini, Lita alamu supaya kalian semua mengetahui Allah bahwa Allah terhadap segala sesuatu maha kuasa. Maha kuasa Allah terhadap segala sesuatu. Dan semuanya Allah telah meliputi terhadap segala sesuatu pengetahuan Allah. Jadi Allah tahu semuanya terhadap hal-hal kecil di antara kita juga dalam pengetahuan Allah. Apa yang ada di dalam diri kita, apa yang akan terjadi dengan diri kita 2 menit ke depan, sejam ke depan, sehari kemudian, sepekan kemudian, setahun kemudian, semuanya dalam pengetahuan Allah. Nah, adakah dalam kitab perjanjian baru perjanjian lama Yesus itu begitu? Tidak ada. Nah, kita bangga sekali lagi pernyataan Allah itu meyakinkan kepada kita karena itu pernyataan sendiri Allah. Allah itu maha segalanya. Kan tidak ada di dalam kitab-kitab itu. Jangankan menyatakan maha esa itu Tuhan Yesus untuk disembah juga tidak ada pernyataan. Sembahlah aku tidak ada dalam kitab-kitab perjanjian baru, perjanjian lama. Kecuali pernyataan Paulus, sembahlah Yesus. Pernyataan orang lain sehingga yakin bagi kita itu adalah karangan dia, bukan pernyataan Yesus. Tapi kalau dalam Al-Quran, demikian langsung Allah menyatakan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segala-galanya. Sehingga itulah Tuhan yang sesungguhnya, bukan yang lain-lain. Demikian juga silakan dalam kitab-kitab suci yang lain, Pak. Tidak ada pernyataan-pernyataan yang seperti pernyataan Al-Quran menyatakan Tuhannya itu, kemahaesaannya itu meliputi segala-galanya. Ada tidak yang menyatakan begitu? Saya yakin tidak ada. Nah, ini apabila kita akan tahu mengerti apabila kita mendalami Al-Quran. Kalau kita hanya ngaku-ngaku Quran tapi tidak pernah dibaca, apalagi dipelajari, ya tidak akan tahu. Nah, inilah barangkali di sini kita buka seperti ini Al-Quran, mudah-mudahan masuk ke pemahaman kita yang dalam.
bahwa ini bukan buatan, tapi sesungguhnya pernyataan itu dari Al-Quran yang menyatakan Allah itu maha segala-galanya. Saya kira itu saja barangkali untuk kajian kita kali ini.